40.000 seandainya bapak ibu mau jualan di situ, kita masuk 2.000, itu gantinya pesimis, gantinya misi, betul ya. Terus setiap kalau perlu yang sudah rapi, canggih gitu ya Pak ya, pengirimannya sudah otomatis semua. Kira-kira kalau yang datang anak TK senang nggak? Senang. Kalau yang datang anak SD, pikirannya berbeda tidak? Berbeda. Kemarin kita dengar anak-anak kita sekarang ini makan sayur sehat, buah sehat, senang begitu. Karena apa? Karena dia tidak mampu. Coba bayangkan di tempat kami Bapak Ibu, yang Pak KB biasanya saya kita ini ada edukasi untuk TK. Kalau seandainya saya bilang di sini, ini jadi tempat edukasi bisa atau tidak? Apa yang dilakukan kalau anak TK? Kalau anak TK itu dia datang, dibuatkan media, masukkan dalam polybag, mereka ambil benih, mereka tanam polybag, setelah itu mereka petik sayurnya, kan hebat ya kemarin kan, sekarang tanam langsung panen gitu kan? Betul atau tidak? Nah ini juga sama, anak-anak TK itu maunya instan kan? Betul atau tidak? Ini habis tanam, di situ, saya kasih nafas sendiri dari pertama. Besok, 1 bulan lagi dia akan datang. Suruh ke situ lagi, suruh panen sayurnya lagi. Terus kalau Bapak Ibu sudah punya rumah makan, sayurnya tadi dikumpulkan di sini, dimasak di depan mereka. Semangat itu akan membawa anak-anak itu akan semua makan sayur. Betul atau tidak? Dan guru terbaik itu Bapak Ibu. Yang susah itu kan orang tuanya. Aku percaya anak TK itu senjata saya ubah orang tua. Betul atau tidak? Anak TK nanti itu datang ke situ, gurunya bilang harus makan sehat, caranya gini, caranya gini, caranya gini. Sampai di rumah, anaknya itu ngajari orang tuanya. Betul atau tidak? Itu senjata saya ubah generasi. Oke, silahkan. Akan gitu. Nah, itu sudah lengkap. Nah, selama ini banyak orang berpikir Pak saya cuma punya tanah 1.000 membuat tempat wisata. Orang selalu mikir di tempat wisata itu apa sih? Betul nggak? Wisatanya, rekreasi permainan. Kalau ini kita lupa, rekreasinya adalah edukasi. Goal kita Bapak Ibu, rekreasi itu kan terdiri dari 2 kata, re dan kreasi. Re itu kembali, kreasi. Jadi kata recreation adalah kembali berkreasi. Goal kita apa? Tolong tampilkan kalau saya Bapak Ibu sebagai tempat pelatihan harus menyampaikan yang paling sederhana. Saya ulangi ya, kalau saya membuat tempat pelatihan saya tampilkan yang paling sederhana. Supaya setiap peserta pelatihan datang ke tempat saya satu kata yang keluar dalam hatinya walaupun keluar. Kalau cuma ini saya bisa. Siapa yang sudah bilang begitu? Kalau saya sebagai pemimpin guru adalah memberikan contoh. Kalau cuma begini saja, saya bisa. Tapi saya minta tolong Bapak Ibu jangan ikut saya. Kalau buat jangan sederhana, buat yang bagus. Karena Bapak Ibu bukan tempat pelatihan sesungguhnya. Bapak Ibu akan menjadi tempat rekreasi. Tempat-tempat kami yang sudah jadi tempat rekreasi, Bapak Ibu isinya satu. Tapi kalau di tempat pelatihan nggak boleh ini. Kalau saya tampilkan ini, saya kemarin itu Bapak Bambang tampilkan kandang yang di belakang. Langsung komentarnya orang negatif semua. Ini bukan kandang sederhana, Pak. Ini kandang mewah. Saya tidak punya uang. Hasilnya sudah keluar begitu. Betul atau tidak? Tapi kalau saya tampilkan yang sederhana, yang di tempat pelatihan yang lama, yang belum saya lihat, komentarnya orang aneh lagi. Lah kok kandangnya seperti ini loh? Saya itu bingung ya. Tapi tenang, semua ada levelnya. Karena tempat pelatihan kita kan 1 bulan, jadi goal kita itu goal modern. Tapi saya kan tunjukkan dari yang paling sederhana. Nah, di sini nanti juga sama. Carilah sayur-sayur yang di sini dan di sini. Jadi tanamnya di mana? Di sawah palsu. Pakai polybag boleh, pakai galon. Nanti yang Bapak jualan di situ. Yang pertama, buahnya.
yang kedua sayurnya, yang ketiga orang itu beli sak polybagnya. Kalau di tempat kami namanya kulkas hidup. Kulkas hidup itu begini, orang beli cabai bukan lagi beli cabainya, beli sak polybag. Alasannya dimasak tiap hari cuma 3 batang, 3 biji. Terus kan di sini habis, itu enggak habis atau enggak barangnya? Pasti setiap minggu pasti teko barangnya hilang semua, betul enggak? Berarti apa yang harus kita lakukan? Bersih. Kita bisa kerja sendiri enggak? Pasti butuh bantuan orang. Bapak mulai bangun yang namanya di dalam konsep integrated farming kita nggak bisa kerja sendiri. Dan baik-baik kita hidup itu perlu bantuan dan kita hidup harus dibantukan supaya mitra kita bahagia, dibagi ada bagian tanam ini. Saat ini Bapak dalam satu area tanam kiri sejauh 100 meter, Bapak pilih orang-orang yang minus, ajari mereka, didik mereka, latih mereka. Caranya latih gimana? Suruh bakal, mulai dibagi job. Ayam juga sih, Bapak nggak mungkin biara ayam sampai di situ sampai 10.000 ya, supaya telurnya banyak. Ya, ayamnya di situ cukup 100 kan, jangan lebih nanti jadi murah. Tanahnya juga nggak cukup, betul atau tidak? Terus yang kedua, ada ayam potong ada ayam yang kita potong. Itu bayangkan, orang datang bisa lihat di telur langsung, terus tahu kualitasnya, tahu buatnya, tahu prosesnya. Bapak Ibu akan bijaksana kalau pas hujan kalau ditanggung, itu orang bijaksana. Kalau ada banjir ya kalau ditanggung, supaya nggak banjir lagi. Ditanggung untuk apa? Tetap harus ada airnya supaya ada resapan ke bumi. Terus yang kedua, daripada airnya itu diisikan dan wujud tanggung jawab akan diberikan. Percaya, Gusti Allah tidak pernah hutang. Siapa yang bertanggung jawab melakukan perintahnya pasti diberi ganjaran. Kalau perbuatannya jahat ya diberi ganjaran jahat. Kalau perbuatannya baik diberi ganjaran. Itu keadilannya Allah. Nah kalau kita buat kolam, maka kolam pun akan tumbuh ikan. Kalau tidak percaya, tanya Sariti. Apa? Sariti, betul ya? Lihat di YouTube. Saya senang belajar sama Sariti. Serius. Dia apa ada? Saya minta tahu buat ya Pak ya. Terus yang kedua, supaya tanah ini bisa cepat pulih, berarti terpaksa kita gunakan sawah palsu. Bapak rencana tanam apa kalau di rumah? Padi. Kalau padi berarti ya anggap aja begini. Tahun pertama gunakan full organik, hasil terima apa adanya. Betul ya? Kalau standar kita diterapkan itu ya keluar, kalau misalnya baru jelek itu ya 5 sampai 6. Lakukan di sini, ulangi lagi. Insya Allah setelah 3 tahun, berarti panen yang ke-9, kalau bisa 3 kali panen, tanah itu akan berubah menjadi tanah yang subur. Kalau saya pasti terlalu besar modal kalau depan. Kalau seandainya Bapak nggak ada tepat, untuk saya itu berubah sewa masuk. Caranya kalau kemarin saya diajarin buat bukan itu naik, itu yang itu ya. Sekarang bukannya diganti. Kita ini sudah kehabisan. Kalau kita buat kolam dalamnya 2 meter,
Nah, kalau buat sawah palsu itu begini ceritanya. Bapak gali saja 5 cm sampai 10 cm. Betul ya. Tanahnya tadi kan ditumpuk di pinggirnya. Tinggal yes, kembalikan lagi ke sini supaya naik jadi 20-25 cm. Oke, ini sawah palsu yang masuk lagi di sampingnya. Sehingga dalam waktu 1-2 tahun seluruh tanah sudah berubah jadi sawah. Kenapa saya berani buat begini? Tanahnya aja kalau dijalani sambil nyala kan? Betul enggak? Ketinggalan enggak kira-kira pakai sandal jepit ke sawah? Nah, maksud saya berarti kalau ada air dia terendam atau enggak? Awet atau enggak? Pasti awet karena dia tanah ini. Kalau kemarau ya pecah-pecah. Nah, itulah wujud tanah itu yang selang tanah yang tandus kalau kering pecah atau tidak. Itu dalam rangka dia melakukan dirinya. Ketika pecah, ketika kehujanan air masuk ke sama tanah, sehingga tanah itu akan semakin lama akan berubah. Jadi seandainya tanah tidak digarap manusia, malam akan menggarapnya. Betul atau tidak? Karena manusia dikasih segini ya hidup tanah tambah manusia. Jadi saya minta jadilah hakim, jadilah pengusaha yang mengatur keseimbangan. Kita ambil dulu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Parwana, saya dari Balaraja Tangerang, Pak. Alhamdulillah, sampai juga saya di DSM ini. Awal mula motivasi saya yaitu masalah kesehatan. Karena saya 2 kali terserang stroke. Yang pertama sampai lumpuh sekitar 1 bulan, mukanya udah merah, miring, udah pegang. Yang kedua 3 tahun yang lalu, tangan, kaki, sama muka yang sebelah kiri kebas semuanya, kaki udah diseret jalannya. Alhamdulillah sekarang udah bisa berjalan lancar. Terus gula sampai 500 lebih sudah tidak bisa terdeteksi sama alat. Kemudian yang anehnya saya mau periksa ke rumah sakit, pas diperiksa tensi saya itu 240/150 dan langsung saya dimasukkan ke ICU. Padahal saya berangkatnya masih nyetir, Pak. Tapi alhamdulillah di malam kedua konsultasi dengan Pak Bayu, alhamdulillah dapat pencerahan. Insya Allah saya laksanakan dan mudah-mudahan saya minta doanya ke seluruh yang ada di sini supaya sehat seterusnya. Kemudian yang pertanyaannya, saya punya lahan di dekat rumah halaman, Pak, sekitar 1.700 meter. 1.700 meter itu sekitar 1.300 meternya itu udah sor dan paving block. Ada sekitar 400 meter yang masih tanah. Jadi di situ saya kepingin ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam, ternak puyuh, Pak. Kemudian sudah ada kolam, Pak, itu ukuran sekitar 6x8 meter, Pak. Itu saya sudah mulai coba tanam azolla yang sekarang ada nilasi gitulah, belum banyak itu. Jadi pertanyaan saya yang pertama, dalam 1.700 meter itu supaya bisa lengkap di situ, saya juga ingin tanaman padi, Pak, untuk konsumsi supaya sehat gitu, Pak. Gitu. Jadi tapi kan kendalanya yang 1.300 itu paving block dengan cor gitu, Pak. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua kalau misalkan kan saya itu di ada satu sisi itulah yang berdekatan dengan penduduk. Kalau yang sisi yang lain itu pagar pabrik kebetulan. Itu kalau saya piara kambing, piara sapi, piara ayam dengan kuteja, apa kotorannya tidak bau dan mengganggu masyarakat, betul. Terus kemudian yang berikutnya, kalau misalkan ada peternakan kan
untuk kalau supaya tidak terlalu banyak lalurnya itu pakai apa gitu Pak. Terus kemudian apa namanya selain lahan tersebut itu ada sekitar 2 km itu area pesawahan Pak. Area pesawahan juga bisa dipakai kebun palawija karena di situ kebanyakan sawahnya sawah tak ada hujan. Jadi ditanam padi kalau misalkan hujan gitu. Jadi di situ ada lahan sekitar 3 hektar. Dan apa namanya kadang-kadang kalau pas lagi akan terus itu apa namanya kekeringan kan otomatis tinggal panen itu rekan-rekan kemarin semuanya kan pada milik karena otomatis kan pasti tekor di dalam rumah juga. Jadi apa namanya rencananya kenapa saya di depan rumah ingin ternak sapi, ternak kambing dan ternak ayam, nanti saya ingin bikin pabrik pupuk gitu Pak, yang mudah-mudahan bisa ya memenuhi tetangga-tetangga yang dekat gitu Pak, gitu 3 hektar gitu, 2 hektar. Kemudian masih ada ini Pak, kalau misalkan untuk kandang awal gitu Pak, kan biasanya kalau misalkan konvensional kan pakai disinfektan, pakai formalin atau pakai yang lainnya. Kalau misalkan apa namanya pakai herbal itu memakai apa gitu Pak formulanya. Sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Di sana Pak, untuk 1 kilo aja ada sepi. wabarakatuh. Luas Pak, 1 RT aja saya itu 350 kakak Pak. Kalau sana 1 kilo berarti ada sekitar 2.000-3.000 Lebih Pak, lebih. Ya, oke. Cukup itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, semua orang punya cita-cita, betul ya? Dan cita-citanya orang itu saya rangkum ya, kepengen punya tanah luas atau sempit. Di dalam tanah yang luas ada apanya? Nah, ya, ada sayur, terus ada apa lagi? Ada buah, ada ikan, ada ternak, betul ya? Ternak ini ada sapi, ada kambing, ada ayam. Jadi semua kebutuhannya ada, betul atau tidak? Ini cita-citanya semua orang tak kira-kira. Cita-citanya semua orang pasti begini. Kalau kepingin ke surga, biar gak kaget besok masuk surga. Kalau buat surga di bumi dulu. Bukan kalau ke surga. Nanti kolamnya ada yang licik, terus sayur tidak penting itu buah tidak. Kalau gini sudah kaya, apa lagi? Nah, ini adalah mimpi semua. Dan bagi saya, level ini adalah level tertinggi di dalam pelajaran kita. Namanya adalah regenerasi. Semua yang pengen regenerasi ada enggak? Ini Bapak sudah masuk, tanahnya sudah dikasih, betul ya? Berarti tidak usah masuk. Paham maksud saya? Nanti Bapak akan buat konsep itu. Yang tanah biarkan jadi tanah, untuk kandang, untuk lain-lain biarkan tanah. Terus yang sudah dipaving sudah tidak. Nanti Bapak buat kayak semua jalannya muter. Untuk apa? Petik sayur. Untuk apa? Panen buah. Untuk apa? Panen sayur sini. Jadi begitu sampai di sini saya minta maaf. Kira-kira orang sini enggak? If you're experiencing a latency over 50 while playing Apex in your region, watch this video until the end. Apex has a secret partnership. It can instantly lower your ping. As you can see on the screen, you can achieve a smooth gaming experience. For instance, my current latency is 586, which makes it almost unplayable. First, I open a tool called Gear of Boost. I select the game and click Boost. Now, my ping is below 50. It supports over 2,000 games. This tool works with Valorant, Fortnite, PUBG, and many others. If you're experiencing ping issues, be sure to give it a try.
Saya minta ikut. Kalau Bapak Ibu tinggal di kawasan yang dalam waktu 1 kilometer itu ada kurang lebih minimal 1000 kakak saja, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi tempat kita yang kita sebut dengan subak malam. Mimpi saya berharap Bapak Ibu yang mau untuk setiap kota, tolong buat kami. Kalau saya tiket situ terlalu hidup dengan disebutkan. Terus yang kedua paket ajak masyarakat. Nanti berhasil. Karena itu sudah punya penghasilan yang lumayan. Terus yang kedua, saya itu tempat rekreasi Bapak Ibu itu begini. Berapa kali terus pakai. Radius di kalau tempat rekreasi itu 5 kilo 5 km, 5 km, 5 km. Berarti total hampir 10 km persegi, betul ya? Nah, dari radius ini berapa sekolah yang akan kita cover? Seandainya dalam radius 5 kilo kita bisa ada sekolah di situ, total ada 200 sekolah. Mulai dari PAUD hingga SMA, betul ya? Masalahnya satu, di sekolah sekarang itu ada namanya pembelajaran di luar dan itu setiap 6 bulan sekali. Berarti ada berapa murid Bapak Ibu? 24 setiap